Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Novianti, pengawas SMA dari Cabang Dinas Wilayah 2, Kabupaten Cirebon, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan mengangkat best practice saya yang berjudul Maju Bersama Hebat Semua dalam Pendampingan Berdiferensiasi. Bapak dan Ibu, guru hebat, saat ini saya berada di salah satu sekolah binaan saya, yaitu di SMA Negeri 8 Rejang Lebong. Ini adalah salah satu sekolah binaan saya dari 9 sekolah binaan yang tahun ini saya bina. 9 sekolah binaan saya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Mulai dari jauh jaraknya, ada yang mencapai 2,5 jam dari pusat kota, 80 kilo. Itu melalui jalan yang terjal, ya. Kemudian ada yang dekat dengan kota, hanya 5 menit saja dari pusat kota. Perbedaan yang berikutnya adalah jumlah siswa. Ada yang mencapai 900 siswa, ada yang mencapai siswanya hanya kurang dari 30 orang saja. Belum lagi diferensiasinya di jumlah guru, sarana prasarana, dan kualitas SDM. Dengan demikian, saya berpikir bagaimana bisa memberikan pembinaan kepada seluruh sekolah binaan saya, sehingga semua sekolah binaan saya merasa terlayani dengan baik dengan pembinaan dan pendampingan yang saya berikan, agar kepemimpinan di sekolah bisa tumbuh dan berkembang, termasuk juga pembelajaran di kelas. Banyak tantangan yang dihadapi oleh pengawas sekolah pada saat ini. Yang pertama adalah jumlah pengawas yang semakin lama semakin berkurang. Kemudian imbasnya adalah seorang pengawas memiliki sekolah binaan yang banyak, guru binaan yang banyak. Dengan kondisi ini, pengawas harus menggali kembali, berpikir bagaimana caranya agar semua guru dan sekolah binaannya terlayani dengan baik. Dengan guru saya selalu ngomong begitu, kalau mau jadi guru ya harus belajar, kalau tidak belajar ya nggak usah jadi guru. Kalau jadi kepala sekolah gimana? Lebih lagi tuntutannya, karena manajemen sekolah, guru harus semuanya ya lebih berat lagi. Oke. Itu saja mungkin, terima kasih. Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Parlin. Pendampingan berdiferensiasi yang saya terapkan adalah yang pertama, saya memetakan kebutuhan masing-masing sekolah, karena kebutuhan sekolah A dengan sekolah B tentu berbeda. Nah, dari hasil pemetaan kebutuhan sekolah, ternyata untuk persiapan administrasi atau dokumen kepala sekolah, ada yang beberapa sekolah sudah lengkap. Kemudian dilanjutkan dengan rencana kerja sekolah, RKS dan RKS. Ada kepala sekolah yang memiliki, ada yang memiliki sebagian, dan ada yang tidak punya sama sekali. Nah, dari situ saya merancang bagaimana pembinaan dan pendampingan yang terbaik yang saya berikan. Akhirnya saya kumpulkan semua kepala sekolah, saya memaparkan data-data yang saya miliki, kemudian kita bersepakat apa jalan terbaik yang kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hasil kesepakatan kami, saya, pengawas pembina dan kepala sekolah, kami menyusun roadmap apa langkah kerja yang harus kita buat dari mulai bulan Juli sampai bulan Desember, sehingga akan menghasilkan satu karya, dan semua harus sharing di sekolah-sekolah binaan saya. Nah, untuk tahap pertama, targetnya adalah bagaimana seluruh sekolah memiliki dokumen KTSP dokumen 1 yang sesuai dengan SOP. Ya, selama ini kita tahu kurikulum itu hanya untuk copy paste saja, ya, copy paste saja dari internet dan sebagainya. Padahal untuk pembelajaran berdiferensiasi kita membutuhkan perencanaan yang kuat, ya, sehingga
pelaksanaannya juga berjalan lancar. Perencanaan yang tidak baik akan menghasilkan pembelajaran yang tidak baik. Maka itu saya tekankan dari mulai dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 KTSP atau kos sekolah itu harus benar. Yang kita apa tadi itu masalah literasi atau Bri ya? Iya, literasi. Itu yang merahnya. Iya. Berarti nanti Bu Elva ketika kita mau buat arkas, kita akan mencoba merencanakan pembiayaan berdasarkan kebutuhan yang ada di rapat mutu tadi ya, Bu, Rapat ya? pendidikan. Rapat pendidikan Ya. tadi ya, maaf, rapat pendidikan. Jadi misalnya masalah literasi tadi berarti apa? Termasuk yang gini nih Bu, pembuatan kegiatan lomba yang akan jadi stimulan bagi anak-anak lah yang kemudian dia jadi meningkat literasinya gitu Bu. Iya, salah satunya itu. Banyak yang lain, misalnya duta literasi, kemudian anak yang banyak membaca buku nanti akan diberikan hadiah. Oh iya. Dimotivasi bukan hanya mahasiswa, namun guru pun harus seperti itu. Nah, jadi selama ini kan guru-guru mungkin kita semua juga kurang memperhatikan ya bagaimana mengisi survei lingkungan belajar ya. Nah, untuk ke depan ini harus diperhatikan. Nah, jadi kita tidak salah dalam merencanakan. Nah, kemudian untuk mana-mana yang merah itu harus dicari dengan benar. Akar permasalahannya di mana? Kemudian setelah terinventarisir permasalahan, nah kita harus prioritas yang mana? Karena kan anggaran kita terbatas. Betul, betul. Oke ya. Ya, oke. Langkah kedua yang saya laksanakan adalah kita kumpulkan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dalam bentuk FGD. Kemudian kita rancang program, yang pertama membahas KTSP, yang kedua membahas RKS, perencanaan berbasis data, kemudian PKG, kemudian supervisi akademik. Yang kita tahu administrasi sangat minim di sekolah, masalah supervisi akademik. Bukan hanya perencanaan, tapi juga pelaksanaan dan tindak lanjut. Biasanya sekolah hanya melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan saja, ada jadwal dan sebagainya, namun tidak ada tindak lanjut. Jadi siklusnya tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Kemudian setelah kita melaksanakan FGD, fokus group discussion, saya mengunjungi sekolah satu persatu untuk memastikan bahwa apa yang dirancang di FGD tersebut yang diprogramkan itu benar-benar dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Bapak Ibu, hasilnya adalah beberapa sekolah semuanya sudah memiliki KTSP. Alhamdulillah hasil dari pertemuan dengan kelompok MKKS dan MGMP Sekolah Binaan Ibu Elva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Beniwati, Kepala SMA Muhammadiyah Curug Ujang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekolah kami berada di bawah binaan Ibu Elva Novianti, seorang pengawas pembina yang sangat telaten, menginspirasi dan selalu memberikan motivasi untuk kebaikan. Berkat motivasi dari Ibu Elva Novianti lah, maka SMA Muhammadiyah terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan 2. Terima kasih Ibu Elva Novianti. Semoga selalu terus menginspirasi bukan hanya di SMA Muhammadiyah tetapi juga di sekolah-sekolah binaan yang lainnya. Semangat! Sip. Nih, Patri sama Patri. Bapak Ibu silakan yang mau makan.